Syarat hati untuk menerima ilmu laduni. Ilmu laduni bukan sekadar hadiah tapi amanah. Ia tidak bisa ditanam dalam sembarang hati, sebagaimana benih tidak akan tumbuh di tanah yang kering, keras dan penuh racun. Maka sebelum ilmu itu turun dari langit ke dalam dada, jiwa harus dipersiapkan seperti ladang, dibajak, disiram, dan dibersihkan dari duri-duri penyakit hati. Inilah syarat paling mendasar untuk menerima ilmu laduni. Hati yang jernih, rendah hati, dan penuh takwa. Tanpa ini, seberapapun seseorang belajar dan bertafakur, ia tak akan menjadi tempat bersemainya ilmu yang datang dari sisi Allah. Syarat pertama adalah ikhlas. Ikhlas bukan sekadar tidak mengharapkan pujian manusia, tapi benar-benar membersihkan niat dari segala motif selain mencari wajah Allah. Banyak orang berilmu, tetapi sedikit yang benar-benar ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena ilmu laduni tidak turun kepada mereka yang mengejar pengakuan, status, atau kehebatan. Ia hanya turun kepada mereka yang belajar demi Allah, diam demi Allah, dan beramal tanpa ingin dilihat manusia. Jika niat masih bercampur, cahaya ilmu ini tidak akan masuk, atau hanya sebatas kulit luar saja, bukan inti. Syarat kedua adalah tazkiyatun nafs, penyucian diri. Ini pekerjaan seumur hidup. Jiwa yang penuh amarah, dengki dan cinta dunia tidak akan mampu menampung cahaya ilahi. Seperti cermin yang berdebu, hati yang kotor tidak bisa memantulkan hikmah Allah. Maka para salik, para pencari jalan, berjuang keras untuk menaklukkan egonya sebelum berharap mendapatkan limpahan ilmu batin. Mereka menahan lidah dari ghibah, menjaga pandangan dari yang haram, membersihkan hati dari iri, serta melatih diri untuk ridha terhadap takdir. Semua ini bukan sekadar etika, tapi fondasi ruhani agar hati layak ditempati oleh ilmu laduni. Syarat ketiga adalah khusyuk dan tawadhu. Ilmu ini tidak masuk ke dalam hati yang sombong. Bahkan sekecil apapun kesombongan, ia adalah tirai tebal yang menghalangi turunnya ilmu Allah. Ketika seseorang merasa dirinya lebih tahu, lebih suci, lebih tinggi, saat itu pula pintu-pintu langit tertutup baginya. Maka para wali dan ahli hakikat selalu menjaga diri agar tidak menganggap dirinya lebih baik dari siapapun. Bahkan mereka melihat setiap orang sebagai cermin dari kebesaran Allah. Dalam kerendahan hati itulah cahaya ilmu laduni turun perlahan-lahan seperti embun ke atas tanah yang merendah. Syarat berikutnya adalah mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu dan godaan dunia. Ilmu laduni bukan datang kepada orang yang santai dan lalai. Ia diberikan kepada mereka yang tekun dalam ibadah, sabar dalam ujian, dan tidak tergoda oleh gemerlap dunia. Orang-orang ini berjalan dalam kesunyian malam, meneteskan air mata dalam sujud, dan menjaga hatinya siang dan malam agar tetap terhubung dengan Allah. Dalam perjuangan itulah, terbuka celah kecil di hati mereka, celah tempat cahaya ilahi masuk, menyinari sisi-sisi terdalam jiwa. Syarat hati lainnya adalah zikrullah, memperbanyak ingat kepada Allah. Zikir bukan hanya lisan, tapi kesadaran yang terus-menerus terhadap kehadirannya. Hati yang sibuk dengan dunia tidak akan sanggup mendengar bisikan ilahi. Tapi hati yang tenggelam dalam zikir akan menjadi seperti antena yang menangkap gelombang wahyu batin. Setiap peristiwa menjadi pelajaran, setiap suara menjadi panggilan, dan setiap detik terasa hidup karena terisi kehadiran Allah. Dalam hati yang penuh zikir itulah ilmu mengalir tanpa perlu dicari. Dan yang terakhir, syarat yang sering dilupakan adalah pasrah total kepada kehendaknya.